Dan sampai sekarang SS pertama ya. Sama SS pertama. Ini Tapi juga gatel sih, bola nggak ada-ada kan. Kalau jelas-jelas kayak wabah zombie gitu, itu ya udah pasti tembak di rumah kepala. kan gitu. Agan Reza. Wait, halo Bang. Halo. Ketemu lagi kita, tapi jarak jauh ya. Ketemu lagi jarak jauh. Salaman dulu, salaman. Nah. Sehat deh Bang. Alhamdulillah. Gimana di Bandung? Di Bandung sih makin sepi, makin adem. Oh, sepi ya? Dan pastinya ini ya, bosen ya. Di Udah rumah mulai terus soalnya. Udah mulai bosan ya. Iya. Itu tuh kita Extrovert. terakhir ketemu tuh benar-benar seminggu sebelum corona muncul ya di Indo ya. Iya Yang di ya. hotel Iya berarti Korea ya, itu. belum ada, udah ada gaung-gaungnya, cuman belum ada Belum, PSBB. masih jauh banget tuh PSBB. Itu 1 Iya. minggu sebelum kasus pertama ya. Ya Iya kan? iya Jadi iya. gue inget ke Bandung itu sebelum lagi liburan sebelum masuk kerja kan. Nah, seminggu masuk kerja udah mulai heboh. Oh. Sekarang work from home dong. Iya, udah 2 bulan nih di rumah. Oke. Iya 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 iya. Oke. Tapi aman ya di Bandung ya. Aman sih, aman. Walaupun tetap kasusnya naik terus ya, sayang. Baik yang bandel soalnya. Banyak yang bandel. Gue aja keluar rumah tuh seminggu sekali, paling ke Indomaret itu udah happy banget kayaknya. Iya sih sama, saya juga paling keluar cuman ke minimarket. Iya, udah. Ke minimarket sama ngirim barang udah beres. Sama lah. Jual belinya tetap jalan nih, untung masih buka ya ekspedisi. Tapi kalau ke mall-mall gitu atau yang jauh-jauh sih enggak sih, ngeri juga sih. Serem. Ke mall pernah, tapi ke hypermartnya doang. Karena yang buka emang cuma hypermartnya doang. Oh gitu. Ya, itu udah happy jam banget. Jam tertentu nggak itu? Itu jam tertentu nggak? Atau tetap kayak biasa? Mungkin tutupnya lebih cepat sama bukanya lebih siang kali ya. Oh, oke. Jadi 2-3 kali lah selama bulan puasa ke hypermart di mall. At least nge-mall lah gitu ya. Iya. Happy banget. Iya. Nah, jajan chat time gitu-gitu di depan hypermart tetap buka. Oh, kirain nggak boleh ya? Apa boleh. Sih maksudnya cuma via ini Gojek atau Grab gitu? Nah, kalau mall dekat rumah yang selantai sama supermarket boleh buka. Jadi nggak gelap-gelap amat lah mallnya di lantai itu. Soalnya kan beberapa tempat makan nggak boleh makan di situ kan biasanya. Oh iya, kalau makan nggak boleh. Makanya kayak minuman yang cepat saji itu aja sih yang bisa dibeli. Gitu. Oke. Bro, gimana nih? Pusat Suan. Wah, gila. Ya, seperti itu. Jadi emang karena pandemi ya, yang lagi tayang sekarang juga pastinya libur ya. Iya, akhirnya kena juga ya. Baik yang menyayangkan katanya, lagi seru-serunya. Libur itu lagi bisa ngelihat Diwa senyum lagi ya. Akhirnya ternyata diliburin. Tapi justru itu kesenangan sih bagi saya libur. Jujur aja nih. Kenapa? Langsung Kenapa gitu? di sini jujurnya. Kenapa gitu? Ada waktu istirahat. Tapi tiap kan minggu capek banget seriusan. Konten lain kan tetap jalan. Jalan sih, cuman mungkin bahas-bahas salah satu konten yang paling menguras tenaga sih ya. Iya. Karena kan nggak langsung jebret jadi gitu kan. Harus ada harus ada pemikiran-pemikiran yang dibawa ke videonya gitu. Betul. Jadi biar lebih padat juga diskusinya gitu. Jadi nggak cuma sekedar storytelling doang gitu kan. Kalau storytelling doang kan ya lu juga semua udah pada nonton gitu. Iya, ngapain gue ceritain lagi gitu kan. Jadi intinya sih mending ambil poin-poin pentingnya, terus kita diskusikan, kita spekulasikan gitu ya. Karena asik gitu yang kayak begitu sih gitu. Iya. Jadi sekarang kalau sekarang review DX gitu ya, yang lebih nggak mikir ya. Iya sih. Cuman harus ada referensinya juga ke serinya gitu. Jadi biar nggak hanya review sekedar item gitu.
Jadi item ini tuh asal-usulnya gimana sih? Dipakainya sama siapa sih? Dipakainya gimana gitu. Jadi nggak cuma sekedar mainan doang gitu orang taunya gitu. Jadi biar orang juga lebih ngena aja gitu reviewnya. Kan apalagi Zero One. Misalkan review beltnya gitu. Oh ini dipakai Aruto, sejarah itu gini beltnya gitu. Yeah. Jadi biar lebih informatif aja lah istilahnya gitu sih. Iya benar-benar. Nah itu challenge juga tuh karena ya kan sekarang gue udah nonton nih, terus udah mulai keracunan SAF-nya kan. Nah ini nih. Gak berhenti. Dari kemarin Mas Agam videonya Kamen Rider terus nih. Nah itu sejak ketemu Agan Reza, setelah itu ya bisa dilihat lah ininya, story-nya. Berarti benar ya racunnya memang sangat kuat ya. Sangat kuat. Dan list dari Agan Reza tuh udah 4. Kabuto, Blade, Faiz, Agito. 4 ya. 4 yang udah gue tonton. Dan mantap. Semua SAF-nya udah ada. Mantap. Jadi udah beres nonton serinya, langsung berburu ya? Nggak usah beres nonton. Episode pertama langsung searching Tokopedia. Gila. Tapi langsung episode pertama ya. Nah, kan 4 ini gue udah nonton. Nah, sekarang mau nanya nih, kan gue nge-share juga di Instagram kan, listnya apa aja nih dari Agan Reza. Terus ada yang nanya, kenapa Diket nggak masuk? Kenapa Kiva nggak masuk? Pokoknya nggak masuk sih ditanyain sih, by the way. Oh, jadi gimana ya? Sebenarnya kan yang dari at the first place gitu, yang dikasih awal listnya yang recommended dulu, bukan berarti yang lain tuh gitu. Gak usah ditonton gitu. Oh iya. Maksudnya nanti aja gitu kan. Ya maksudnya yang pertama ditonton wajibnya, yaitu menurut referensi saya sih itu gitu. Jadi semoga para penonton juga tidak salah persepsi kalau yang lain itu gak usah ditonton, jangan ditonton. Nggak gitu. Iya, yang list dulu gitu, nonton dulu yang baru lanjut gitu. Tapi emang kayaknya gitu sih. List urutan yang lokasi itu works gitu buat gue. Jadi pertama nonton Kabuto gitu kan. Buat yang nggak pernah nonton Kamen Rider sejak Kuga awal-awal, terus ngeliat Kabuto kayak wah ini something new banget, cara dia berubah, terus bisa cast off, yang gitu-gitu kan yang sebelumnya nggak ada. Karena gitu. Jujur saya juga awal ngikutin yang rutin banget gitu ya, emang Kabuto sih. Jadi gitu. Walaupun dia tayangnya 2006 gitu ya, P1 juga, karena temanya yang futuristik itu, sebenarnya segala usia atau dari tahun manapun kita nonton juga nggak akan ketinggalan banget sih. Iya. Gitu. Benar. Dari ceritanya dan tema-temanya sih masih masuk banget gitu kalau mau dibandingin sama yang sekarang-sekarang gitu ya. Gitu sih. Masih worth it banget sih. Iya, makanya itu keren sih bisa clock up ya, yang tiba-tiba jadi cepet tuh kaget juga tuh. Wah, ada skill kayak gini nih, keren banget. Emang keren banget itu. Itu ikonik banget sih. Yes, setuju. Cuman paling agak kurang masuk sama karakter-karakternya sih kalau saya. Maksudnya kayak siapa yang Kabuto ininya? Tendo. Tendo Soji. Siapa? Karakter utamanya ya? Iya. Ya, Tendo Soji. Iya bener ya. Ini karena gue nonton maraton jadi lupa gitu nama-namanya. Karena dihajar terus. Info-info. Yang penting nonton lah gitu ya. Yang penting nonton, bener. Iya, kayak kurang, kan dia cool banget ya. Maksudnya kalau in real life kayaknya karakter orang kayak gitu tuh apaan sih? So cool banget. Dan agak impossible juga gitu ya. Iya. Makanya yang dinikmati tuh fighting-nya. Setiap Kamen Rider, secondary rider-nya juga semua bisa cast off gitu. Si Gatak tuh kan juga keren gitu ya. Tapi fighting-nya salah satu yang unik sih Kabuto. Iya. Kan biasa kan, wah hajar gitu. Ini kan dia kayak tenang gitu. Counter mainnya gitu. Terus ngeliat rider kick-nya juga yang nggak lompat. Langsung muter, gitu. Ya buat gue yang emang nggak pernah nonton Kamen Rider udah lama, nonton Kabuto, langsung tertarik sih. Oh, pasti jadi Kamen Rider udah mulai kayak gini gitu. Maksudnya beda. Nggak kayak cuman berubah, terus berantem biasa, tiba-tiba rider kick. Formulanya itu aja. Ya. Tema ridernya kental banget sih kalau Kabuto sih bisa dibilang. Apalagi
selain futuristiknya itu yang dia bawa, dia kan juga nggak bawa tema dari serangga gitu kan ya. Nah, kumbang, lebah. Itu kumbangnya gitu. Jadi kental Kamen banget Rider masih gitu kerasa banget. Iya. Yes. Bener, makanya dikasih list pertama Kabuto itu cocok lah. Mungkin kalau yang di pertama Blade agak ilfil langsung. Iya, iya. Terus abis itu ya tapi beda-beda sih orang-orang kan. Kalau misalkan ada yang nggak setuju, enggak Kabuto pertama, ya nggak apa-apa, silahkan. Ya, Kan ini menurut referensi kita gitu ya. Benar. Dan berhasil. Kabuto sebagai trigger tuh berhasil gitu kan. Nextnya saya nonton. Karena itu formula yang sama sejak saya SMP. Nah, triggernya Kabuto dulu dan wah udahlah. Berarti works gitu ya. Terus yang lucu kemarin sempat viral ya, anaknya siapa si Tendo itu baru tahu kalau dia itu. Oh iya. Bapaknya Kabuto gitu ya. Nah jadi sekarang gue lebih aware sama gosip-gosip tokusatsu nih. Biasanya kalau ada yang nge-share itu lewat-lewat aja gitu kan. Iya. Sekarang jadi lebih tertarik gitu ya. Lebih tertarik ya. Gitu. Udah follow beberapa akun-akun tokusatsu juga. Wah. Kacau sih. Yang ciwi-ciwi termasuk kan nih. Nah itu mulai juga tuh. Pasti habis lagi nonton langsung lihat nih siapa sih, Google tuh kan. Pasti ada foto-foto yang gimana gitu kan. Emang sih, pasti apa ya, kita juga kepo gitu, pengen tahu apa ya, di luar si aktor-aktor ini di filmnya itu mereka tuh kayak gimana sih, ngapain aja gitu. Lama-lama sih pasti kepo gitu. Dan paling deket ya follow IG gitu sih. Udah paling enak sekarangnya, apalagi Izu sering banget live nih. Bulan puasa dia setiap sore hampir nge-live terus. Maaf, saya tim Izu ya, kita berbeda pandangan ya kalau selera. Ya, abis itu nonton Blade yang agak gimana ya, karena masih agak sedikit skeptis kalau Kamen Rider itu harus serangga, terus ngelihat Kamen Rider yang temanya kartu-kartu gitu ya. Keren sih, desainnya keren, cuman kayak ini setiap fighting masukin kartu cepet banget, emang nggak pernah miss apa? Ya masih coba skeptis gitu lah, tapi tetap diikutin. Ceritanya tetap seru. Baru kali ini juga kayak mereka naikin 4 karakter kan. Terakhir 4 Kamen Rider itu konfliknya bolak-balik lah. Yang semuanya apa ya, penting gitu ya. Semuanya ternyata gak penting. Ada yang gak penting gitu. Nah itu gue suka cara story si karakternya. Cuman kalau ridernya ya udahlah, kita nikmatin aja gitu. At the end ya suka-suka juga. Iya. Terus abis itu apa ya? Faiz ya. Wah, Faiz nih yang paling the best lah dari yang udah gue tonton. Oke. Emang sih Faiz gimana ya? Faiz salah satu yang ikonik lah di Heisei. Apalagi di Indonesia, dia itu banyak banget penggemarnya. Iya gitu. Ternyata ya. Padahal sebenarnya ya kalau bentuk Kamen Rider-nya aneh ya? Aneh. Iya, buat orang awam ya ini. Buat orang awam untuk first impression pasti ngelihatnya apa nih kok kayak lampu bohlam gitu kan gitu. Nah itu gue kayak soalnya gitu. Saya juga pertama kali gitu. Tapi ternyata setelah menonton dan lihat temanya yang masih mengusung tema futuristiknya itu, futuristik itu sih banget ya. Keren banget sih itu, serius. Iya. Paling real gitu ya, soalnya dia kan apa ya, beltnya dibawa-bawa. Iya, kalau nggak ada itu nggak bisa. Ya sekarang kan kantong ajaib kan, Doraemon gitu. Iya. Tiba-tiba muncul di tangan kanan, tiba-tiba hilang gitu. Kalau ini realistis banget. Realistis. Ada orang yang mau pakai nggak bisa gitu kan. Nah iya itu. Dan bisa dipakai juga nggak cuma sama si pemeran utamanya doang. Betul. Gitu. Jadi kadang sama si penjahatnya, kadang sama si ini gitu. Jadi bervariasi banget itu, Bos. Iya. Tapi itu benar banget. Pas pertama gue lihat Faiz dulu mungkin lihat dari pas launching mainannya ya, SAF ya, kan karena ngikutin mainan juga. Jadi sebenarnya bentuk-bentuk Kamen Rider nih udah kenal gitu dari mainannya. Pas ngeliat Faiz, iya. Ini apaan ya? Serangga apa kayak gini? Hampir setengah gitu, bulat. Terus itu bukan serangga loh. Iya, makanya kan
mindset gue masih serangga kan. Apa ya? Kok cacat gini? Ya udah, habis itu makin skeptis aja deh sama Kamen Rider gitu kan. Tapi setelah nonton, wah parah banget sih. Jokes, bukan jokes, ya jokesnya ada sedikit, kapasitas jokesnya pas gitu ya. Maksudnya nggak merusak cerita yang seriusnya. Terus jokes, romance, nah romansnya tuh sih. Bikin gue senyum-senyum sendiri, tau gak sih? yang cinta segi 4 itu. Apalagi yang kayak zaman dulu SMS-an gitu kan. Iya, SMS gelap ya, masih nggak tahu siapa. Oh iya. Belum pernah ketemuan gitu. Wah. Nah itu. Nih, mungkin itu jadi agak flashback juga ya zaman sekolah. Wah lucu banget nih. Sempat kayak gini juga. Sempat merasakan juga soalnya merasakan. Gitu. Terus cinta segitiga si siapa? Yuka ya. Yuka, Yuji, sama si Ketaro. Ya, sama si siapa Mari ya cewek? Ya Mari bener. Mari dia suka sama Kiba, tapi si Kaido suka sama ini, si Yuka suka sama itu lucu banget gitu. Iya. Ingat yang mau makan pizza itu kan. Nah itu gue screenshot sampai sekarang, gue tandain ini scene paling the best di Faiz. Malah scene paling the best itu. Iya, jadi emang ya apa ya, joke Kamen Rider tuh nggak receh-receh banget lah gitu. Jadi bisa diterima juga gitu sama penonton dewasanya gitu. Atau mungkin dari orang awam melihatnya apa sih joke bocah lah istilahnya, joke bocah gitu. Kayak jatuh lah apa. Taunya ada gitu joke-joke seperti ini gitu. Cinta segi 4 gitu ya. Emang itu sekarang udah sedikit agak minim sih gitu. Yang mana yang sekarang ya? Cuman kalau dari semua Kamen Rider ya, yang joke-nya menurut saya mah kena dan bener-bener lucu antara Kabuto atau Ryuki sih. Kabuto atau Ryuki. Oke, Ryuki belum. Nah, ini menarik nih. Kan setelah Faiz, di list kan Ryuki. Cuman waktu itu pas live ada yang spoiler. Oh gitu. Katanya si Ryuki mati. Oh iya. Di episode terakhir atau episode terakhir lah gitu, nanti diganti sama secondary rider gitu kan. Ini kan kayak gue di spoiler Endgame, Iron Man mati, jadi males gitu. Iya. Soalnya gimana ya? Soalnya serial lama banget sih ya. Jadi susah juga ya kalau nggak kena spoiler. Iya, mungkin orang ya santai aja gitu nanggepinnya. Cuman gue yang lagi excited banget nih mau nonton. Nah itu sih. Jadi kesel juga sih ya. Cuman satu kesel sih yang juga pasti. lumayan kesel. Apalagi spoilernya mati gitu kan, karakter utama mati. Itu kan kayak langsung aja gitu-gituin ya. Langsung. Sebelum-sebelumnya kayak Faiz ada yang spoiler apa gitu, tapi nggak terlalu penting gitu kan. Ya udah habis itu males nih ngedrop, males nanya ke followers kira-kira apa nih. Oh, setelah itu belum Ryuki, Agito kan. Habis Faiz, Agito. Nah, Agito ini juga cukup pas sih. Gue suka banget sama siapa Kamen Rider-nya itu. Sugami Soichi ya. Itu menarik banget karakternya ya. Kocak iya, kalem iya. Iya, kocak, kalem, tapi gue ngeliat sih kayak Peter Parker jadinya. Kalau dibandingin cocok logi gitu. Orangnya lucu, polos, lugu, tapi some point dia ada rasa tanggung jawab gitu kan. Tapi Agito jujur lumayan gila juga sih temanya, secara tema. Soalnya dia kan seperti membawa prinsip ketuhanan gitu kan. Gitu. Jadi kayak lo kalau ditayangin sekarang mungkin menuai kontroversi mungkin ya. Mungkin. Jadi soalnya kan ada yang menarik itu di Agito itu yang lukisannya itu. Yang lukisannya itu kan ada seperti teori-teorinya gitu itu. Lukisannya itu. Iya. Terus yang menarik juga pas episode pertama langsung dimunculin Citri.
yang robot banget gitu ya. Wah, iya. Episode pertama gue langsung search Tokopedia, langsung hunting G3. Episode ketiga udah punya G3-nya. Gila, luar biasa ini. Udah langsung sama motornya sekalian. Waduh. Gak ada obat. Yang G3 atau G3X nih? Kebetulan naksirnya main G3. Karena kalau gue kan masih ngeliat desain ya. Basically yang gue suka di awal-awal tuh yang bahunya nggak lancip-lancip gitu. Bahunya kayak Zero One kan. Kenapa suka Zero One? Karena simple desainnya. Tapi kalau Zero One yang udah seperti Metal Cluster, Shining Hopper itu udah nggak suka dong? Kurang sih. Tetap paling tetap paling suka yang awal. Tapi kalau Racing Hopper ya. Ada SAF-nya mungkin beli-beli juga. Iya. Iya, kalau gitu lucu juga ya. Maksudnya komedinya tetap ada, tapi nggak banyak. Ceritanya cukup dark gitu ya. Nah, kalau yang Phase 1 sih banyak yang joke-nya tuh ngena-ngena sih menurut saya sih ya. Gitu ya? Yang joke-nya tuh lucu ya lucu gitu. Ngena gitu. Nggak dibuat-buat lah istilahnya gitu. Pas gitu ya? Gitu. Emang kalau yang Phase 2 berarti ini ya, banyak yang gimana ya? Bukan semuanya nggak lucu ya, cuman ada yang gimana ya? Joke-nya tuh terlalu dibuat-buat gitu maksudnya. Ya contoh aja sekarang Aruto Janaito. Nanti dibully nih sama penggemar Zero One nih. Itu gue juga nggak ngerti sih. Jujur aja. Ya cuman seperti yang kita diskusikan waktu itu kan gimana ya, Aruto itu awal-awal emang lucu banget gitu. 2 episode lah dari dia tuh kocaknya tuh ya kocak gitu. Kalau sekarang gimana pelawaknya dapat ya gitu. Iya gitu. Kalau sekarang kok kayak gimana ya, kayak ya gitulah, kayak terlalu dibuat-buat aja gitu. Mungkin karena karakternya, ceritanya sekarang udah mulai serius juga sejak dia jadi CEO, jalanin perusahaan, udah mulai ketemu musuh, sense of humornya jadi berkurang kali. Iya, make sense sih di situ. Tapi kan tetap diselipin si ngelawaknya itu gitu. Iya, benar. Nah, ya sayang sih harus di-postpone dulu ya. Lagi barbar banget, habis tawuran gitu kan di hutan. Iya, emang lagi serius-serius terus sih sekarang. Lagi serius terus. Gitu. Oke. Ya udah balik lagi ke tadi PS1. Ryuki akhirnya yang nggak tahu mungkin bakal nonton. Cuman pada saat itu lagi males, terus tanya-tanya di Instagram, ada yang bilang banyak referensi nih, terus muncullah Den-O. Iya. Ternyata pas nonton Den-O, gue suka banget tuh sama Den-O. Berarti udah beres juga Den-O? Udah. Wah, mantap. Tapi yang menariknya di Den-O, kalau yang lain tuh kayak Faiz tuh kan bagus banget, Agito juga bagus banget. Itu gue maratonnya banget, sehari bisa 5 episode minimal. Jadi 3 hari kelar itu satu series. Wah. Ya karena lagi di rumah juga kan, jadi mendukung gitu. Iya benar. Kan? Jadi momennya pas gitu kan. Kalau si Den-O itu gue suka banget, tapi nggak mau buru-buru abis. Gue kayak kenapa tuh? Kayak kena banget sama karakter si Imagine-nya itulah. Iya. Mungkin sebelumnya ada yang bilang nih di Instagram kayak, wah Den-O tuh Bang Agam banget. Mungkin karena ngeliat foto-foto gue yang lawak terus, lucu-lucu. Mereka kira... Dan benar tau ya. Ternyata bener. Pertama ngeliat sih sebelum masih zaman nonton Agito belum selesai, udah ada yang bilang kan, next ini bang, next itu bang, next ini. Banyak banget deh pokoknya referensi kan. Mulai ngintip-ngintip tuh. Den-O dilihat, ini apa sih desainnya kayak gini kan. Aneh banget matanya. Yang gue bilang kayak BH. Kayak apa? Kayak buah peach. Orang-orang bilang buah peach. Cuman gue bilang kayak BH gitu kan.
bulat Ada gini loh terus kayak ada talinya. Parodinya di apa? Jadi kayak kolaborasi gitu si Den-O sama Crayon Shinchan. Oh iya Si iya. Shinchannya berubah jadi Den-O, itunya kan kayak itu. Iya iya iya. Gue lihat ada mainannya. Ya biasalah langsung searching kan. Ada mainannya tuh. Den-O sama Shinchan. Shinchan. Ternyata itu official ya? Official itu, benar. Oh. Dari si Toei-nya. Itu kocak. Kocak banget sih. Tapi kalau lo nggak suka ya Den-O ya? Maksudnya biasa aja ya? Kenapa nggak rekomendasikan Den-O? Ayo lo. Biasa aja sih. Biasa aja ya? Biasa aja. Tapi emang Den-O anak emasnya Toei sih. Iya, ya itu semua pada komen gitu. Movie-nya paling banyak katanya ya. Ya emang jualan banget. Cuman sih. Kalau saya sih bagus. Udah nonton. Kan itu tentang waktu. Ada singularity point segala macem. Agak belibet. Cuman agak ya biasa aja. Cuman pas nonton sedih juga sih. Emang sedih sih. Sedih ya terakhir ya. Pas akhir-akhir. Udah mau mewek. Si setan-setan itu ternyata baperan ya. Gue suka banget sama Momotarosnya sih. Iya. Karakter yang keras di luar ternyata lembut di dalam gitu kan. Tampang setan, hati Hello Kitty gitu. Iya. Gue sebelum nonton juga lihat trailernya atau cuplikannya gitu kan. Ini apa sih settingannya di kereta, terus ada makhluk warna biru, warna merah, warna kuning gitu kan. Ya udah, tapi akhirnya coba buat nonton dan langsung ngeklik gitu. Ngena banget. SAF-nya juga langsung komplit. Oh iya, kemarin sempat lihat ya, udah di review. Langsung borong. Cepet banget. Tapi lumayan kayak lebaynya tuh semesta mendukung gitu. Jadi kayak gue searching mainannya di Facebook. Pertama dapet Kabuto yang renewal. Yang SS ya? Yang SS. Ini dapat harga 600.000. Wow. Dia emang minus, udah cacat, bekas patah kan kanan kirinya. Ternyata pas gue searching emang penyakitnya gitu ya. Bekas patah, jadi saya juga punya sih. Tuh. Aman, tapi itu pernah patah? Aman sih. Aman. Soalnya dipajang doang, udah. Oh, ya kalau gue kan dimainin. Ini patah dua-duanya. Udah di-repair, tapi kan nggak terlalu kelihatan ya join dalamnya. Terus pas searching, harganya udah 1 juta ke atas semua gitu. Wah. Tapi ya, bukannya ada KWS-nya ya? Hah? Ada KWS-nya nggak sih? KWS? Nggak ada. Oh, Kabuto nggak ada ya? Nggak ada. Setahu gue nggak ada. Kayaknya Kuga, Agito, Drive, sama yang terakhir tuh Gaib. SS pertama tuh Kabuto ya? Kayaknya. Bener nggak? Soalnya pas searching ternyata emang ini rilisannya lumayan jadul nih, 2015 ya? 15 apa 16 ya? Iya, berarti soalnya ini saya belinya pre-order pas zaman itu. Pas pre-order ya? Berapa tuh pre-order? Aduh, berapa ya? Pokoknya di bawah 1 juta. Berapa ya? 500? Iya, 600 ya? Standar 500. Standar sih. Dan sampai sekarang SS pertama ya. Sama SS pertama. Ini juga SS pertama. SS pertama gue, terus dapat bonus motornya. Ini nih, ada di sini nih, di atas nih. Kelihatan nggak? Oh, Kabuto Extender ya? Tapi KW. Iya. DX KW. Oh, ada KW-nya itu? Ada. Jadi beli ini 600.000 bonus motornya. Kan gue mikir ya motor nggak usah yang ori-ori lah ya. Cuman buat ditumpangin gitu, nggak dipose-pose segala macem gitu. Ya, itu hoki banget. Terus berapa sih yang motor KW ya? Yang motor KW berapa tuh? Ini KW-nya bukan KW SAF tapi KW DX. Oh, jadi versi beda sama SAF. Versi DX. Yang bisa berubah ke format itu loh, cast off-nya. Oh, tapi pas-pas aja dipakein sama SAF gitu.
Ukurannya pas. Bentar nih, gue ambil dulu nih. Mamer sekalian nih. Asik. Nah, minusnya cuma ada ini aja nih di kursinya. Tapi kan nggak kelihatan kan masih didudukin tuh. Iya sih. Iya Terus sih. Dia bisa cast off yang ini. Yang jadi kumbang itu ya. Yoi. Cuman gue agak lupa caranya. Karena ini KW, jadi harus manual. Kalau yang ori dipencet ininya langsung berubah, serp gitu. Wow. Yang KW murah sih. Iya. 100 ribuan apa kalau nggak salah. Sempat searching juga. 80 ribu gitu. malah. Yang loose ya, kondisi kayak gini ya. Hunting terus. Kalau yang ada boxnya masih ratusan ribu. Nah ini yang bisa gitu. Ya. Ya lumayan kan. Lumayan banget. Lumayan banget. Buat pertama, bener-bener Kamen Rider pertama. Ya udah terus lanjut ke Kamen Rider lain, kayak dapat G3, second, ada minus, terus beli Kalis dari Blade, ada minus. Pokoknya nyarinya mah nggak ada minus. Kalau saya agak perfeksionis sih, harus berbox, harus tidak ada minus. Iya. Gue juga gitu sebenarnya. Cuma ini karena nggak cuman figur doang sih. Ini karena kebutuhan naluri yang harus disalurkan gitu. Oh iya. Terus mainannya kan juga lama semua, nggak mungkin dapat yang baru terus kan. Mainan tuh tahun 2010-an gitu. Tuh kayak dapat Imagine bersaudara, dapat set 2 jutaan, 1 set 6 figur. Ya dihitung-hitung jauh lebih murah. Iya sih murah sih. Tapi yang masih kurus-kurus itu ya. Iya, masih kurus, masih jelek. Proporsinya masih nggak oke. Terus jadi next yang belum ditonton apa nih? Nah ini nih gue butuh. Apakah nggak tahu ya? Ryuki nonton aja kali ya. Nonton aja sih. Walaupun udah tahu. Udah kebeli juga SAF. Kenapa? Jadi udah kebeli juga SAF-nya. Oh, mantap. Sama naganya? Belum. Jadi Ryuki, Gaim udah ada. Terus Drive udah ada. Zio udah ada. Jadi rasanya tuh banyak orang yang jual Kolpri tapi 1 set. Oke. Langsung dihabak semua gitu. Bisa dijual terpisah, tapi jatuhnya mahal kan sekalian. Iya. Warisan itu namanya. Gue dapet ini 100 Delta, ribu. Ya? Wow. Loose tapi ya kayaknya. Enggak. Ada box. Hah? Tapi minus ini nih, lututnya 1 hilang. Tuh. Itu doang udah? Itu doang. Dia 1 set sama, kemarin tuh apa ya? Sama Blade kalau nggak salah. Bukan, sama, lupa dah, pokoknya 1 set. Waduh, huntingnya jagoan nih. Makanya. Harus berguru nih. Hunting biasa kali, searching di marketplace. Sebelum tidur, sesudah bangun tidur, swipe. Dan untungnya banyak yang nge-mention. Ada beberapa yang nge-mention gue. Teman-teman yang tahu gue lagi suka ini kan. Ada yang jual murah dikit, mention. Jual murah dikit, mention. Iya. Nah, murah banget sih itu, best price banget sih. Best price. Normalnya 200-an apa? Ya kan lumayan ya. Tapi buat yang Faiz, walaupun masih kurus-kurus, tetap pada oke sih SAF-nya. Iya. Faiz oke lah, ini udah komplit juga kan jadinya. Wis, mantap. Cuman palanya sih agak aneh ya. Bentuk palanya. Makanya pas kita ketemu pertama kan, lo bilang SAF Kamen Rider zaman dulu kurus-kurus. Ya akhirnya gue ngerasain. Dulu masih belum nyambung tuh. Dibandingkan dengan Zero One ya. Posturnya emang beda banget. Wah, udah luar biasa sekarang mah. Terus detailnya juga
Ya balik lagi kayak zaman ini juga detailnya bagus ya. Mainan zaman ini sampai handphonenya ada, aksesorisnya kecil-kecil. Kalau yang sekarang kan agak pelit katanya Bandai. Dulu lengkap banget. Nah ini juga beli yang satu set sama autofagin ada minus di bagian bannya ada yang patah, cuman batang buat megang bannya patah, tapi harganya jadi 500 ribuan lebih murah dibanding harga pasar. Jadi udah dapat motornya juga. Langsung dapat motor. Mantap. Mana motornya? Waduh, lupa. Parkir di mana? Oke, ya udah. Jadi next-nya kayaknya Ryuki ya. Bebas sih kalau mau ke phase 2 dulu, nggak apa-apa. Jadi nunggu mood, kan sekarang lagi mood-moodnya nih lagi, aduh malesin lah ada yang spoiler gitu. Nah dialihkan itu dulu. sebenarnya udah diobatin sama Denno. Makanya kan masuk Denno karena pada saat itu lagi ngedrop. Cila, lebay banget ya. Terus pokoknya kalau ada yang excited sama Kamen Rider tuh sebisa mungkin jangan di spoiler gitu. Bener. Masalah spoilernya nanti hilang kenikmatannya. Spoilernya gue ngerasain banget zaman-zaman Endgame, banyak yang spoiler, banyak teman-teman yang kena spoiler tuh Iron Man mati. Itu kan kayak ya elah. Sebenarnya pro dan kontra sih kalau spoiler tuh, ada yang suka, ada yang enggak gitu ya. Cuman lebih baik kita saling menghargai satu sama lain aja sih gitu. Ada teman gue beberapa juga, tapi emang nggak terlalu suka sebenarnya, dia mau di spoiler aja. Ini gimana sih endingnya? Nggak apa-apa spoiler aja, kalau bagus gue nonton. Ada yang kayak itu. Gitu. Di sisi saya juga sebenarnya agak heran juga sama orang yang gitu-gitu. Kayak, ayo gue spoilerin. Justru gue makin asik kalau nonton itu udah ada spoiler katanya. Nah itu. Ya heran gitu. Aneh ya? Sama orang gitu. Cuman di sisi saya yang gak suka spoiler, ya wes lah urusan dia gitu ya. Iya, cuman bener. Kita udahlah saling menghargai aja gitu, saling membagi ruang gitu, bisa dibilang sih. Gitu. Oke. Wah, ini nggak ada habisnya sih kalau ngomongin Kamen Rider emangnya. Ini baru PS1, belum PS2. Iya, belum. Makanya gue nggak berani lanjut ke PS2, racunnya katanya PS2 lebih gawat. Wah, gawat. Kamen Rider lebih banyak. Harus lebih wise nih milihnya nih. Lebih banyak, itemnya tiap berapa episode, lebih ganas lah. Harus lebih wise nih. Iya, jadi kemarin, sekali itu dia. Kemarin sempat nanya nih di IG story. Ini gue bacain sebagian ya. Jadi kan gue sempat nanya, harusnya Ryuki, cuman males masih ada yang spoiler. Nah, gue sempat nanya, lanjut PS2 atau nonton apa dulu gitu. Ini coba gue cari yang paling banyak di mention nih. Decade. Katanya Decade dulu. Decade tuh penutup PS1 ya? Kok langsung ketawa iya, gitu sih? Kok langsung kayak ini kayak hatersnya Decade ya? Enggak sih. Oh enggak ya? Apa ya, Decade tuh kayak nasi, ibarat nasi. Hah? Kemana aja tuh masuk. Kemana gitu. Dimakan sama apa aja tuh masuk gitu. Ibarat nasi Decade tuh. Nasi pakai sayur, nasi pakai ayam masuk kan gitu. Decade tuh seperti itu gitu. Kalau dia main kemana-mana tuh ya pas aja gitu. Maksudnya main ke Kamen Rider lain? Iya gitu maksudnya. Oh, dia konsepnya jadi dia tuh kayak gimana ya? Kayak kalau di MCU siapa ya? Nah, coba cari perbandingan MCU biar gua ngerti. Kayak siapa? Iron Man gitu ya? Oh. Mungkin ibarat kayak Iron Man kali ya. Kalau udah di Spider-Man, ada Iron Man-nya tetap bisa masuk. Gitu. Kasarnya gitu ya, kasarnya. Nggak sama banget sih, tapi kasarnya. Kira-kira sih dikit gitu. Tapi di seriesnya berarti ada Kamen Rider lain? Ini kalau kayak gini-gini nggak apa-apa. Cuman gimana ya? Pokoknya setelah nonton yang tadi-tadi seperti Agito, Faiz, Blade, Denno segala macam, dan ketika nonton Decade ya jangan terlalu kaget aja kalau ekspektasinya langsung
anjlok gitu. Jangan terlalu berekspektasi berarti. Jangan terlalu berekspektasi aja sih gitu. Oke. Cuman kalau seorang Decade-nya sih keren, nggak ada masalah. Cuman ceritanya aja yang agak-agak lah bisa dibilang. Jadi mending sih beresin, kalau udah mau Decade banget sih, mending beresin semua phase 1 dulu, gitu. baru Decade sih. Mending gitu sih. Oh jadi dia kayak jadi Zio biar ya? Hampir mirip sih, cuman lebih ke paralel. Oke. Paralel universe gitu. Kalau Gio kan timeline bisa dibilang ya. Jadi mending beresin semua phase 1, jadi biar kan ini paralel, jadi ceritanya juga nyambung. Agak dibeda-bedain, sama formulanya, cuman dibeda-bedain dikit gitu. Jadi at least kita harus tahu gitu, si dunia originalnya itu ceritanya tuh kayak gimana yang kita tonton si serialnya. Jadi kayak si Agito tuh si Sugawami Soichi gini-gini ini. Tapi kalau di Decade pasti beda gitu. Jadi biar ada biar tahu perbandingannya gitu antara si cerita Agito di dunia Decade sama cerita Agito di dunia asli gitu. Jadi kita biar bisa ngebandingin aja. PR-nya jadi makin banyak ya kalau mau nonton Decade berarti. Sebenarnya nggak usah terlalu mikir gimana banget sih kalau Decade ya. Itu mah benar-benar dinikmati banget sih. Cuman kalau mau mendalami aja gitu. Kalau ada yang kenal kayak yang Agito, Blade gitu-gitu udah tahu, oke. Yang belum tahu nanti mungkin keluar Hibiki dan lain-lain yang belum gua tonton, ya udahlah gitu kali ya. Iya sih bisa aja kayak gitu. Bisa aja. Nggak apa-apa sih kayaknya. Soalnya banyak. Ini salah satu yang banyak mention juga, Decade sekalian penutup P1 gitu. Pokoknya ini top of mind-nya orang-orang lah di pertanyaan gue ini. Terus yang kedua ada Kiva. Kiva tuh P1, PS2 ya? Kiva P1 sebelum Decade. P1 ya. Nah, gue sempat di DM juga kan, kalau ya di Instagram. Gue nanya, ini Kiva kok banyak yang rekomen emang bagus ya? Oke, katanya kayak drama. Maksudnya unik dia. Emang lebih mengedepankan drama-dramanya itu. Kayak ya mirip-mirip nonton sinetron aja. Gitu. Cuman Kamen Rider gitu. Tetap seru sih. Menurut saya sih. Karena banyak yang mention, gue jadi suka nyari nih desainnya. Ternyata Kiva keren juga ya. SAF-nya juga keren ya. Tapi harganya juga keren. Yang udah renewal udah 1 juta ke atas udah agak bikin ngedrop lah. Kalau belum kenal mah ntar dulu deh. Soalnya itu SAF yang paling ditunggu-tunggu. Soalnya sejak zaman si Kiva-nya tayang, kan 2008 sampai berapa tuh rilis SS-nya belum rilis gitu. Jadi jenjang waktunya tuh lama banget. Sementara para kolektor-kolektor tuh yang ngumpulin Kamen Rider pasti udah pada punya itu Kuga sampai si Rider sekarang minus Kiva. Jadi Kiva itu SAF yang benar-benar udah ditunggu-tunggunya minta ampun bisa dibilang. Dan sekalinya dia rilis langsung SS. Oh, dia langsung SS. Jadi iya langsung SS, nggak ada yang kurus-kurusnya dulu. Oh, bukannya adanya ada ini yang putih ya? SHS adanya. SHS ya tahu. Sempat nyobain juga. Nah ini. Sempat nyobain juga. Ini SHS. Juga kado dari Bang Pokopau. Oh, dari Acit. Iya, pas main ke rumahnya dikasih ini. Soalnya dia udah punya yang renewal katanya. Kita next gini ajak Pokopau kali ya. Ajak Acit kali ya. Boleh. Jadi thank you Bang Acit nih. Masih dipajang nih, masih kinclong dia. Tapi bagus juga ya kalau dilihat dari kamera gini. Berat sih ini. Soalnya diecast ya. Iya, armor-armornya. Gue beli Den-O, ada juga tuh SHS. Nyobain. Den-O udah mau keluar ininya ya, SS-nya ya? Udah. Yang bisa ganti armor bukan? Iya, yang sama si Ryutaros. Iya. Mantap. Si Momotaros juga. Nah, itu jadi kayaknya gue momennya pas juga tuh. Gue lagi suka banyak yang dirilis ulang, yang lama-lama. Tapi pasti nikmat sih harganya. Harganya nikmat. Oke, tadi Kiva,
Decade. Berarti kalau mau nonton Decade ya nonton aja lah ya. Nggak usah dipusingin ya. Iya sih. Hibiki nggak ada yang mention. Hibiki paling terakhir aja sih. Kalau udah semua Nih banget. ada yang komen, cobain Hibiki, ntar kaget soal sudut pandang tokoh utamanya beda. Nih gue nggak ngerti sih. Gimana ya? Sudut pandang. Jadi mungkin kalau Hibiki itu gimana ya? Agak beda juga sih dia karakter si pemeran utamanya. Bisa dibilang kan paling tua pas zaman tayangnya. Maksudnya? Dia tuh jadi kalau sekarang kan remaja kebanyakan Kamen Rider kan. Oh Naruto iya, lah iya. Segala macem Iya. yang remaja-remaja gitu. Kalau ini kan langsung ditampilinnya tokoh yang sudah Tua. kayak sudah Om-om. sudah om-om gitu. Jadi pasti pembawaannya juga dibawanya ke arah yang berbeda gitu. Oh iya. Nah ini nih, gue butuh info-info kayak gini nih. Soalnya banyak jadi yang... ya lebih ke sudut pandang yang realistis aja gitu. Kalau om-om kan bisa dibilang. Kalau kayak remaja-remaja, bocah-bocah kan bisa dibilang, wah penuh semangat nih. Kan gitu kan, pakai semangat, motivasi gitu. Ya mungkin yang dimaksud, yang ditanyakan itu sih. Gitu sih. Mungkin gitu ya. Oke. Ya cukup menjawab lah. Tapi itu terakhir aja ya, katanya. Iya. Padahal bentuknya lumayan keren sih, Hibiki itu. Emang keren sih, kayak gimana ya, kayak apa sih ungunya itu kayak Terus yang apa ya, susah. Terus yang kayak gue bilang nggak lebay banyak tajam-tajamnya gitu. Iya. Bulky gitu kan. Iya. Emang keren sih Hibiki. Kayak bukan Kamen Rider sih bisa dibilang malah itu. Oh gitu. Bisa dibilang sih bukan Kamen Rider sih. Oke. Sip. Nih yang terakhir OS ya? OS ya, Kamen Rider OS. Bukannya PS2 ya? OS PS 2 tahun 2010 itu. Itu juga seru sih. Seru ya, tapi nggak ada masuk di list ya. Banyak sih yang seru sebenarnya. Iya. Tapi makanya kemarin juga sempat kebingungan juga sih kalau harus ngasih referensi ya. Iya, tapi ini itu. so far 4 pertama aja udah berhasil banget sih. Wah, syukurlah kalau begitu. Thank you banget ya. Mantap. Gara-gara lo juga jadi boncos. Tapi momennya pas dibarengi Marvel lagi istirahat, terus ya lagi work from home juga. Antara sedih sama nggak sedih sih, ada kejadian corona ini kan, harus work from home. Iya. Tapi dapat bahan di rumah nih, dapat PR dari lo yang jadi betah gue di rumah, jadi lupa dunia luar gitu. Bangun tidur nonton 3 episode, sebelum tidur nonton 3 episode. Iya. Tapi mantap sih, satu seri bisa sampai 3 hari. Ya itu gue nonton Faiz tuh, paling cepet karena ya itu seru banget, kayak penasaran nggak bisa berhenti. Beres. Satu lagi. Satu lagi. Konfliknya tuh dari yang lagi konflik serius, terus konflik percintaan gitu kan. Pas terus, gitu ya. Terus konflik pertemanannya tuh yang apa, tiba-tiba siapa yang Kaiksa yang jadi Kaiksa? Kusaka kampret ya. itu emosi kampret. Kusaka kampret ya, itu bisa ngebawa emosi juga. Belum ada sih karakter yang bikin gue emosi kayak gitu sih. Ya. Itu dia. Banget, ya. Itu keren memang banget. Luar biasa itu. Tiba-tiba dia masuk jadi part of laundry itu. Nginep bareng, jadi tinggal bareng, mulai ada konflik baru lagi. Kayak gitu kan nggak bisa berhenti. Iya. Dan itu belum gue temuin di Kamen Rider yang lain sih. Kayak Faiz gitu. Nah, ini di antara Kamen Rider PS2 ada nggak sih yang mendekati Faiz secara story, secara karakter, emosi, yang bikin emosi kayak gitu, atau iya aja gitu, atau ya udahlah gitu. Gaim sih, Pak. Gaim ya? Gaim kayaknya deh. Oke. Wah, gue nggak sabar nih jadi Gaim nih.
Padahal Gaim tuh salah satu Kamen Rider yang gue hina-hina juga tuh pas pertama muncul. Oh iya. Gara-gara temanya pasti ya. Buah gitu. Kayak sama teman-teman kantor, lihat nih Kamen Rider apaan nih kayak gini, buah, ada melon, ada jeruk. Iya. Tapi ceritanya mind blowing banget loh. Ya, gitu. itu soalnya ditulis sama penulis yang gak main-main juga. Siapa? Di game Gen Urobuchi. Itu siapa? Jadi dia salah satu penulis cerita terkenal gitu buat anime atau segala macem. Dan dia nulis Gaim. Dan jadi kualitasnya juga nggak main-main juga ya? Bagus sih, ya. Ya semua orang 90% komen bilang mind blowing sih. Nah itu bikin penasaran. Untungnya nggak ada yang spoiler. Jangan sampai ada yang spoiler sih. Spoiler block langsung. Ada spoiler katanya si Kamen Rider-nya sial terus. Iya nggak? Gaim ini Gaim. Jadi kayak DNO ya? Jadi kayak apa? Gimana ya? Dipecat terus apa kalau nggak salah? Awal-awal doang banget sih udah itu mah. Ya udah. Stop. Dah. Oke, ini berarti setelah Agito, kalau di list nih Ryuki, nggak kelihatan ya, Ryuki, terus Build, Game, Double, sama Drive. Double juga katanya lucu ya? Double lucu dan keren sih, keren aja Double. Jadi kayaknya banyak di PS2 yang dulu gue hina-hina, sekarang ternyata keren ya. Heisei PS2 awal-awal emang keren-keren sih. Oh gitu. Oh ini PS2 awal-awal. Keren dan segar aja gitu. Fresh ya. Double, OS, Gaim, bagus-bagus sih itu. Ya udah. OS nggak ada di list tapi ntar bakal ditonton deh. Pasti ditonton semua sih. Pasti ya. At the end ditonton semua kayaknya. Gue goalnya tuh aimnya pengen nonton Zio sebenarnya biar nggak roaming banget. Ini sampai sekarang belum nonton movie-nya Zero One gue karena ada Zio. Bener-bener disimpan ya. Disimpan buat senjata terakhir. Tapi kata teman gue nonton Zio 5 episode aja cukup untuk untuk bisa nikmatin movie-nya si Zero One. Bener nggak? Ini gue sih sekalian mau klarifikasi ya, mau insight lain lagi gitu. Gimana ya? Tetap sih kalau mau dapat banget sih, ya nontonnya. Nonton full. Ya kalau nonton full, at least nonton semua juga. Atau kayak karena dari si ending itu tuh nyambung sama si movie yang sama Zero One tuh. ending ada referensinya lah. Ada referensinya lah. Bisa dibilang. Itu kalau ada referensi ya emang harus ditonton berarti ya. Jadi mending ya udah terakhir deh. Sambil makan ya. Oke, siap. Oke. Jadi next-nya ada planning apa lagi nih, bro? Selama masa pandemi ini, selama di stopnya Zero One. Selama Zero One sebenarnya konten sih ada terus ya. Konten ada terus. Ya sih tinggal ya paling ke depannya ya tetap buat konten aja sih. Gitu. Cuman lebih apa ya? Kayak sekarang sih kayak lebih mau melunasi hutang video-video lah bisa dibilang. Review. Apa ya? Yang video-video slow lah bisa dibilang. Review, main game lah. Ya sekarang sering dibilang gitu ya. sih. Tiap hari nge-game nih. Iya sih. Lagi main apa, Warrior ya? Itu yang di channel satu lagi, ya. Oh itu channel satu lagi? Oh. Channel satu lagi Out of Kamen Rider. Main doang isinya. Jadi gimana ya? Bisa dibilang refreshing tapi juga ingin membuat sesuatu. Ingin menghasilkan lah gitu. Ya main game juga nggak terlalu pusing ya. Enjoy ya. Jadi cuma gimana ya? Sekedar sharing aja gitu sih bisa dibilang. Yes. Nih kira-kira
kapan habisnya ya? Maksudnya Zero One kapan mulai lagi? Gue agak kentang banget. Nah itu sih. Tapi lebih penting nyawa penduduk bumi. Iya. Jadi sampai adem dulu semua. Kalau Ini juga gatel sih, bola nggak ada kan. Kamen Rider nggak ada, bola nggak ada. Gitu. Tapi Juni udah mulai lagi Liga Inggris. Iya sih, cuman katanya ada kasus ini kan. Ada yang COVID lagi. Si salah satu staff sama pemain salah satu klub ada yang kena jadi diliburin lagi, katanya sih gitu. Oh, klub apa? Nggak tahu ya. Wolverhampton nggak salah. Oh. Wolverhampton atau Watford ya, Watford gitu. Inggris tuh lagi kasusnya paling banyak kematiannya sih. Makanya cukup berani juga tuh Liga Inggris mau mulai. Dia ngeliat Bundesliga ya, Liga Italia pada mau mulai kan. Padahal udahlah stop gitu. Lebih penting nyawa gitu. Kayak masih ada keegoisan gitu buat ngambil untung gitu. Mungkin di apa ya? Ya mereka duit nggak masuk juga, nggak ada pertandingan, nggak ada iklan. Soalnya kan Liga Prancis udah di stop. Liga apa lagi ya? Liga Belanda udah di stop kalau nggak salah tuh. Iya, jadi nggak ada pemenang musim ini. Kalau Prancis ada. Oh, Prancis tetap. Prancis di stop tapi ada PSG kan. Langsung diklaim. Gitu. Ini fans Liverpool sih kasihan. Ini kita ngomongin bola ya. Lagi was-was ya Liverpool fans sama-sama Liverpool. Fans tim London lagi ngobrol gini ya. Anjay. London Utara atau London mana nih? Kan situ London meriam itu kan. Iya. Kalau di sini kelihatan lah yang warna banyak birunya. Oh. Ya. Sudah paham. Sudah paham ya. Gak usah nyebut merek juga udah pinter lah. Iya. Aduh. Apalagi nih. Aduh, pengen banget sih main ke Bandung lagi nih. Gue masih utang main ke tempat lo ya. Bisa diatur. Bisa diatur ya. Belum kesampaian mau beli DX ini. Beltnya Aruto. Iya. Sekarang harganya. Sekarang kalau gara-gara COVID juga lagi nggak kira-kira sih. Gara-gara harganya. COVID, terus gara-gara SAF-nya udah banjir, jadi banyak yang suka, banyak yang tahu, lebih banyak yang tahu dibanding pas awal gua tahu gitu ya. Terus harganya tuh udah jadi 1,7 rata-rata. Oh. Wow. Luar biasa. Sedangkan pas awal-awal kita ketemu tuh, gue searching masih ada yang 900, masih ada yang 800. Ngelonjaknya jauh banget ya. Kan gue juga mantau harga. Tapi mau beli semua aspek sih. Iya ya. Jadi nggak cuman kayak figur, DX, konsol, segala macam. Konsol apa sih yang Animal Crossing tuh? Oh iya. Terutama konsol si Nintendo Switch-nya sih. Naiknya gila banget itu. 100% lebih. Dari 4 juta jadi 8 jutaan ya? Paling tinggi 9 sih. Titik-titik tingginya banget 9 sih. Ngeri banget. Itu gara-gara Animal Crossing atau emang? Emang ini sih. Kan gimana ya? Orang tuh lagi kena pandemi pasti banyaknya cari-cari alat yang mendukung dia dan menghibur dia untuk WFH kan gitu. Yang simple ya. Nintendo Switch, game-game, webcam. Iya. Webcam juga lagi ini banget nih. Kan orang-orang butuh buat video call segala macam, naik harganya. Ya gitu game-game pastinya mah. Yang buat orang-orang tuh di rumah aja gitu. Iya. Naikin sama mereka. Gila ya. Tapi ditimbun ya. Ditimbun. Tapi gue ada PS4 cuman nggak pernah main. Kayak waktu buat ngegame udah nggak ada karena ya masih kerja juga sih, banyak kerjaan. Kalau siang full sama kerja. Sih. Full kerja. Agak susah ya ngebagi waktu buat ke game. Kalau malam nonton sama yang review, bikin konten. Wajib ya.
Soalnya kalau ngegame nggak bisa bentar. Berjam-jam Pasti juga. lama banget. Pasti lama banget. Jadi selama ini nggak pernah keluar-keluar lagi nih selain ke Indomaret. Selain ke... Nggak pernah. Nggak pernah sih. Nggak ikutan itu belanja-belanja di berita suka di pasar masih rame gitu kan. Waduh. Gemes liatnya malah. Gemes ya kita yang di rumah aja selama ini hampir 2 bulan. Sakit hati pengorbanan. Terus tiba-tiba ngelihat ini orang pada nggak takut apa gimana? Tapi sebenarnya dari segi pandang saya sih nggak gimana ya. Mungkin mereka juga udah ekonominya udah kejepit banget gitu. Nggak bisa disalahkan juga sih. Jadi udahlah gitu. Jadi emang banyak yang COVID ini tuh susah gitu lah. Soalnya yang paling nyata juga dari teman kiri kanan juga ada yang kayak gitu. Kerjaan hilang segala macam, susah buat makan gitu. Jadi apalagi yang udah menengah ke bawah banget gitu atau yang di bawah-bawah itu susah juga sih situasinya gitu ya. Apalagi kan pandeminya ini bisa dibilang apa ya? Bisa dibilang virusnya tuh kayak masih ini apa sih virus tuh gitu. Masih belum kenal. Iya gitu. Kita masih belum tahu. Kalau jelas-jelas kayak wabah zombie gitu, itu ya udah pasti tembak di rumah kepala kan gitu. Iya. Tembak Kan kepala kalau habis. ini kitanya juga masih bertanya-tanya gitu. Ini si virus ini seberapa mematikannya gimana macam. Gue masih sehat kok gimana. Proses jadi, penularannya juga wajar 2 minggu ya. Masih ada orang keluyuran jadi wajar juga sih gitu ya. Dia proses ini juga 2 minggu di badan jadi kayak ya begitu kena nggak ngerasain apa-apa biasa aja. Sakitnya sakit biasa, flu, batuk gitu kan. Jadi gue sempet sesekali orang rumah ada batuk, udah worry aja tuh. Tapi untung lah nggak apa-apa. Iya. Nah, kalau yang jualan sih emang ngerti, tapi yang kemarin-kemarin kan kayak mall diserbu. Itu orang itu sih. Ngapain? Lebih pilih baju lebaran gitu daripada nyawa. Yang lagi rame ya, McDonald. Mau tutup. Aduh yang itu. Tahu lah pasti. Nah kalau itu kan bisa dibilang menengah ke atas lah ya, B plus lah ya orang-orangnya. Pasti sih itu. Cuman demi konten gitu. Iya banyak yang, iya sih pasti itu sih menengah ke atas makan McD gitu. Yang katanya banyak kenangannya lah. Saya sekali seumur hidup doang Sarinah udah. Oh ya, ya kan. Iya. Kan di Bandung, nggak apa-apa lah. Tapi ya emang nggak banyak juga, maksudnya orang Jakarta pun nggak, maksudnya apa ya, segimana gitu kenangannya sama Sarina sampai harus datang gitu. Di tengah pandemi. Iya, lupa tiba-tiba ada pandemi. Dan si Sarinanya kok kayak, ya welcome gitu. Nah itu. Ya, walaupun akhirnya McDonald didenda kan. Padahal di sebelahnya ada KFC, tapi KFC-nya diem-diem aja. Kan dia juga mau tutup. Tapi nyinggung sih KFC-nya di Instagram kan. Seru ya, ngikutin gitu-gitu. Tapi ini kayak gini, nanti coba gue ajak Acit. Seru kali ya, gosip-gosip Kamen Rider lagi. Boleh. Jadi si Acit atau Pokopau yang sekarang udah jarang bahas Kamen Rider, lebih sering bahas Airsoft. Iya. Dan gue yang baru nyemplung di Kamen Rider ya. Lo sebagai penengah kali antar ya. Boleh. Semakin seru semakin baik semakin seru. Atau ini ajak Franz. Boleh juga sih kalau dia nyambung sih. Kita racunin. Soalnya kemarin yang abis dari ketemu lo kan gue ke rumahnya Franz tuh. Dia gitu? nanya Kamen Rider. Nonton Kamen Rider di mana sih? Kan udah nanya gitu berarti udah mau mencoba. Iya. Udah mau mencoba kan, mungkin ngelihat gue sering posting Zero One, dia nanya Zero One, nonton Zero One di mana sih?
Nggak tahu nih. Oh, mulai nih. Tertarik. Soalnya dia pas kita ngobrol dia lumayan skeptis juga, sama lah kayak gue dulu. Tahu Kamen Rider ya Kamen Rider Black, Kotaro Minami gitu kan. Iya. Sama lah ngelihat Kamen Rider desainnya aneh-aneh, buah jadi Kamen Rider gitu kan. Makanya gue suruh coba. Udah gue racunin sedikit sih, mudah-mudahan keikut juga racunnya. Udah mulai penasaran kok itu. Tapi banyak loh yang, maksudnya pengaruh dengan intensnya gue ngeposting Kamen Rider, banyak teman-teman yang mulai nyoba juga. Mulai nanya nonton link di mana gitu kan. Mungkin sekali lagi pengaruh work from home kali ya. Di rumah orang udah bosen nyari apa gitu kan. Saatnya mencoba sesuatu yang baru. Iya. Betul. Aduh. Oke deh. Agan Reza. Oke. Terima kasih sudah Siap. Sama-sama. Sudah mau ngobrol virtual gini ya. Mengisi kegabutan. Ini biasanya jam-jam edit ya sekarang ya? Jam-jam ngedit, jam-jam syuting, jam seginian. Ini kita syuting jam ini 10:30 ya. Malam memang. Makanya tadi nguap terus beberapa kali. Ini gue juga sambil asupan ini biar nggak ngantuk. Mau syuting juga. Mantap. Oke, terima kasih. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman yang nonton selama corona ini. Buat teman-teman yang lagi nonton, mungkin selama pandemi ini sih lebih baik tetap berpikir positif, tetap jalanin seperti biasa, tetap patuh terhadap aturan, dan terutama lebih mencari keahlian baru sih lebih tepatnya. Ya. Jadi selama pandemi ini carilah keahlian baru apa. Jadi setelah pandemi ini berakhir ya niscaya bisa jadi pribadi yang lebih baik lah. Gitu. Ini kayaknya obrolan paling bener di terakhir-terakhir nih. Tapi ngomong-ngomong skill baru, lo punya skill baru apa selama di rumah? Skill baru apa ya? Kalau soalnya udah sibuk sama konten juga sih. Tapi kemarin-kemarin udah mulai ngegitar lagi sih. Wih, main gitar juga? Soalnya sebelum Kamen Rider kan ngeband dulu. Wah, sama juga kita. Wah, mantap. Oke, makanya, gue jadi balik lagi nih ngomong Kamen Rider. Salah satu yang gue suka dari Tokusatsu itu lagu-lagunya. Emang ngena semua sih. Dari zaman paling pertama kali suka banget tuh Sobakasu ya. Samurai X. Kenshin itu Sobakasu. Iya Samurai X. Dari anim Kamen Rider tuh lagunya bagus-bagus ya. Iya. Jadi sekarang gue selain nonton ngafalin lagunya juga. Oh, tapi tanpa ngafalin juga pasti dengerin openingnya pasti nyangkut di kepala juga sih. Iya. Jadi sekarang kalau mau nge-review di depan nyanyi dulu. Satu ref doang. Sisanya mah nggak bisa. Udah bahasa Jepang sambil main gitar kan susah. Oh iya. Faiz sama Den-O sih yang paling the best. Wah gila. Lagunya. Apalagi Den-O vibe-nya positif kan. Iya. Climax jam kan. Hajimari wa itsumoto tuzen. Itu keren banget ya. Gue happy lah pokoknya. Gue nggak nyesel lo racunin sampai sekarang, bikin hidup lebih berwarna, bikin lebih pusing, mikir putar duit buat nyari. Nah, dengarkan para penonton. Lebih berwarna. Lebih berwarna ya. Tapi benar, Kamen Rider juga lebih berwarna. Oke. Sekali lagi terima kasih Agan Reza. Thank you ya. Oke. Semoga ini berakhir kita bisa ketemuan secara langsung beneran. Amin. Gue bisa main ke sana, ngeliat DX lo semua ya. Siap. Oke, thank you. Yuk. Bye. Bye.